Nabi pernah berdoa, "Ya Allah, dan berilah aku kekayaan dengan anugerah-Mu." Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Hakim, Baihaqi, dan lain-lain. Nabi pun pernah berdoa, "Ya Allah, masukkan aku dalam golongan yang sedikit, yang sering berada di tengah-tengah masyarakat atau tengah-tengah kita." Seolah-olah Nabi berdoa, "Ya Allah, masukkan aku dalam golongan yang miskin." Padahal kata qalil di sini yang berarti sedikit, bukan miskin ya. Nah, di mana ayat-ayat juga menegaskan pesan sedikit ini, yaitu kebanyakan mereka tidak berakal atau mayoritas mereka tidak berakal, kebanyakan mereka tidak berpikir, kebanyakan mereka tidak mengetahui, dan kebanyakan mereka tidak bersyukur. Dengan kata lain, hanya sedikit yang berakal, berpikir, mengetahui, dan bersyukur. Nah, makanya Nabi ingin menjadi golongan orang yang sedikit. Nah, ada juga kata-kata yang dapat menolak kaya, yaitu seperti saya baik-baik saja, saya tidak perlu kaya. Ingat teman-teman, kalimat ini bagaikan jamu tolak kaya. Bayangkan, teman-teman tengah sakit. Kenapa teman-teman bisa cepat sembuh? Karena teman-teman merasa urgen untuk sembuh. Lah, sekarang kenapa teman-teman tidak sukses-sukses, tidak kaya? Mungkin karena teman-teman tidak merasa urgen untuk sukses dan kaya. Percayalah teman-teman, proses kekayaan itu berawal dari pikiran. Bukan tiba-tiba saja kekayaan itu nyelonong masuk ke kantong atau rekening. Bukan, tapi dari pikiran. Inilah yang pertama-tama mesti diperbaiki dan kemudian didahsyatkan. Nah, satu lagi, orang ngasih kita terima, orang nggak ngasih kita jangan minta-minta. Dalam bahasa lain, memberi itu baik, diberi juga baik. Minta-minta itu buruk, catat ini baik-baik. Minta-minta itu adalah buruk, dan minta-minta itu adalah mental orang miskin. Begitu kita minta-minta, maka pikiran bawah sadar kita akan merekam kuat-kuat. Saya memang miskin dan pantas dikasihani, saya tidak layak kaya. Kenapa harus kita berpikir seperti ini? Bukankah Allah itu sesuai dengan kepersangkaan hambanya? Maka dengan izinnya serta-merta semesta juga akan mengiyakan dong kalau kita berpikir seperti itu. Nah, teman-teman tahu Bilal dan Abu Zar? Mereka adalah sahabat Nabi Muhammad yang miskin. Namun mental mereka tidak miskin, teman-teman. Mereka tidak mau dikasihani pun tidak mau minta-minta. Sungguh, mereka menjaga harga diri. Lah kita masih punya ponsel, motor, dan tempat tinggal. Sukanya minta-minta. Tidak malu apa? Sebaliknya, begitu kita memberi, maka pikiran bawah sadar kita akan merekam kuat-kuat. Saya berkelimpahan dan tak terbantahkan sekalipun. Pola pikir ini amat mengayakan. Jadi, teman-teman, ketika teman-teman bersedekah, sebenarnya bersedekah itu bukan untuk orang-orang yang membutuhkan, tapi kitalah yang membutuhkan atau butuh untuk bersedekah atau untuk memberi. Lantas bagaimana dengan teman-teman kita yang berpikiran seperti itu? Yang mana mereka itu berpikiran negatif bahwa mereka tidak bisa jadi kaya. Kalau ada teman-teman kita yang merasa ataupun berpikiran seperti itu, lebih baik kita motivasi dan inspirasi untuk jadi kaya daripada dihibur-hibur untuk tetap menjadi miskin. Dan untuk itulah kita ini tidak boleh berpikiran negatif. Nah, baik teman-teman, miskin itu perlu bersabar, kaya juga bersabar. Karena godaan-godaan itu tiada henti, kaya perlu bersyukur, miskin juga perlu bersyukur. Karena nikmatnya itu tiada henti, bukankah dengan bersyukur kita akan dikayakan. Dan selalu berproses, dan selalu berdoa, dan ikhtiar yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Semoga bermanfaat.